wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, wabil khusus guru kula, ada Prof. Batur, ada Prof. Duko, ada Nabianto, ada Subianto, semua profesor. Aku yang semua ngomong ini, penak. Tapi alhamdulillah saya dipesan oleh sahabat konco kula niki Pak Takin itu sejak kita rapat di Solo. Pokoknya langsung dicim kon bunderi. Nah malam ini saya juga harus ngisi 3 tempat Pak. Karena saya kalah request lebih dulu sehingga saya harus mengutamakan di sini. Yang kedua saya juga ingin silaturahim pada guru-guru kita. Mudah-mudahan dalam silaturahim ini kita bisa menjaga umur kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, karena demi efisiensi sekarang itu kan sudah tidak hanya anggaran saja ya, yang akan diefisiensikan itu, tapi termasuk acara-acara yang efisien juga. Ini kan luar biasa ini. Tapi saya khawatir nanti kalau kabeh urusan rudiah efisiensi nanti ada bilang Surabaya di Sudose Pak. Yang kedua kosongnya loro aja cukup. Alasan demi efisiensi repot kali ini. Terus kalau urusan dunia monggo lah. Tapi urusan akhirat itu jangan sampai, sebenarnya harus ditingkatkan. Di dalam urusan akhirat itu harus ditingkatkan momentum di dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah malam ini ada sebuah momentum yang sangat istimewa. Di dalam Al-Quran diterangkan surat Al-Baqarah itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi menarik bahwa malam ini wakilah jumhur ulama itu meyakini, jumhur ulama, mayoritas ulama itu adalah malam ini adalah turunnya Al-Quran. Sebagai itu ayatnya memakai lafaz unzila, bukan anzala. Nah ini menarik. Kalau di dalam Al-Quran itu pakai anzala, inna anzalna. Kalau ini syahrul Ramadan unzila. Apa maknanya unzila ini adalah yaitu secara keseluruhan itu sebuah proses turunnya Al-Quran. Gitu ceritanya. Ya, kalau teks redaksinya Al-Quran itu luar biasa di dalam hal ini. Maka malam hari ini kita peringati, kita mengenang ya sebuah momentum yang menjadi satu pedoman bagi kita umat Islam khususnya. Maka kita adalah untuk mengenang muhasabah sebuah proses turunnya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan ini? Kita memang begini, ada sebuah pendapat Al-Quran itu turun, ada yang menyampaikan ada malam 27, ada yang menyampaikan malam 24. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama meyakini itu adalah malam 17 ini. Karena konteksnya ini nanti adalah terkait dengan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi ini gaduh itu ya. Nah, Al-Quran diturunkan sudah barang tentu kita akan tahu semuanya. Sudah hafal dari bapak-bapak. Maka malam hari ini saya akan mentakkidkan saja, menguatkan bahwa kita ini ada sebuah kitab yang suci. Nah, kenapa dikatakan suci? Semua agama itu menganggap bahwa
semuanya kitab itu suci. Umat Islam mengatakan bahwa Al-Quran juga kitab suci. Kristiani juga mengatakan suci. Buddha juga mengatakan kitab suci. Semuanya agama itu memiliki agreement ya. Ada sebuah kesepakatan di dalam hal ini mengatakan bahwa kitab itu adalah kitab suci. Apa yang disucikan di sini kitab ini? Karena Al-Quran ini adalah tidak ada intervensi, yaitu intervensi tangan-tangan manusia, itu tidak ada. Tapi murni pure, murni bahwa ini adalah kalamullah. Maka ini sangat istimewa. Malam hari ini sangat-sangat istimewa. Termasuk kita memperingati malam ini adalah itu juga sangat istimewa. Ya, azannya tidak anak-anak, Pak Takin. Ya kan? Jadi istimewa kabeh. Yang diberi wahyu istimewa, namanya Muhammad Rasulullah SAW. Yang memberi wahyu atas perintah Allah adalah para malaikat, yaitu malaikat. Ini kan sangat istimewa kalau kita lihat di dalam hal ini. Termasuk mustaminya yang ada di masjid ini juga istimewa, yang didengarkan juga luar biasa pada malam hari ini. Nah, Al-Quran diturunkan itu tiada lain adalah karena dengan istimewanya Al-Quran ini sehingga memberi satu kitab suci. Salah satunya dikatakan kitab suci itu adalah tidak ada campur tangan manusia. Dulu ada sejarah yang akan merubah Al-Quran. Pada zaman itu namanya itu Sa'labah. Sa'labah itu pengen gawe aneh-aneh pada sahabat. Mereka pengen aneh-aneh, menyampaikan bahwa bisa tak buat Al-Quran ini. Apa gawe diri akan membuat sendiri Al-Quran ini. Akan membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak ada campur tangan, karena dia menganggap bahwa Al-Quran itu adalah karangan Muhammad. Gitu. Sehingga dia mencoba, tapi nggak kuat mencoba. Orang lulus. Ya. Jadi sahabat menyampaikan bahwa misalnya ada satu ayat yang akan dirubah itu Al-Fil. Al-Fil itu maknanya apa? Gajah. Ya. Tadi yang sudah saya baca tadi di dalam surat Al-Fil. Ya. Terus mama adhoka Al-Fil, apa jenis gajah itu? Nah kalau itu kan orang saya komunikasikan harus ngerti, ngomong semuanya ngerti, dong. Ngapain ya? Namanya gajah itu adalah ekor, buntutnya itu kecil gitu, kakinya gede-gede gitu kan. Dia tidak usah ditulis toh. Tidak usah ditulis toh. Dia dianggap sebagai karangan Nabi Muhammad SAW. Di amandemen karena disesuaikan zaman, tapi justru Al-Quran diturunkan itu sudah sesuai dengan zaman. Nah, Al-Quran diturunkan sesuai dengan zaman itu sesuai dengan fitrah manusia. Wes lagi, buktinya apa Pak Mutazam bahwa Quran itu sebagai fitrah manusia sesuai dengan fitrah? Saya gini, namanya orang laki-laki itu senang wanita enggak? Kebalikannya, wanita senang laki-laki enggak? Wah, bener. Masih sekarang. Dulu aku masih sekarang mudah-mudahan sampai akhir. Ya, jadi, nah, sebagai bukti bahwa Al-Quran ini adalah diturunkan, maka ada pintu masuk. Ya, fitrah manusia adalah, yaitu fitrahnya manusia adalah diberi pintu untuk nikah, kan gitu kan kalau pada senengi itu untuk nikah. Tidak ada yang menentang
di dalam Al-Quran justru diwet jalan. Maka kalau Al-Quran diturunkan itu sebenarnya kan menjadi pedoman kehidupan manusia. Dunia kalau itu dipegangi Al-Quran itu damai Pak, damai betul Pak. Indonesia damai kalau semuanya sesuai dengan aturan Al-Quran. Maka Al-Quran itu harus dibumikan. Termasuk salah satu memperingati ini adalah untuk membumikan Al-Quran supaya dipahami dengan baik Al-Quran ini. Nah inilah tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai bentuk petunjuk manusia. Kalau manusia sudah diberi petunjuk melalui Al-Quran, itu damai kok. Semuanya itu damai. Apik karena sesuai dengan fitrah manusia. Di dalam konteks apapun bernegara, Al-Quran sudah bicara. Di dalam konteks apa? Surga sudah bicara. Perintah untuk zakat bicara. Apa saja di dalam hal ini. Untuk kita toleransi bicara Al-Quran. Apa yang kurang? Semuanya adalah Al-Quran. Maka tadi ayat Az-Zumar yang saya baca ini sebagai bukti bahwa Al-Quran berbicara tentang apa manusia itu akan dikelompokkan. Ya termasuk ini kan orang-orang soleh. Kumpul kelompok soleh itu sebuah proses. Anak-anak sekolah sebuah proses dalam rangka untuk supaya itu menjadi kumpulan besok pada orang soleh. Maka saya baca tadi di dalam surat Hijr itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ini gini ceritanya. Ayat ini turun itu ada sebuah cerita, ada orang kafir, ada orang kehidupan di dalam neraka dan ada kehidupan di dalam surga. Ini saling bantah-bantahan. Jadi besok itu kita semuanya ini berbicara Al-Quran apa saja sudah ada di dalam pertemuan kehidupan kita. Berbicara besok dikumpulkan, misalnya tangan Bianto kumpulkan wong soleh-soleh. Amin. Ya. Jadi dikumpulkan. Jadi wong sing keplak itu besok kumpulan itu keplak. Ya. Jadi wah, kita ini dikumpulkan semuanya. Jadi wong keplak itu kumpulan itu keplak. Apa nih? Wong apa? Semurang benar itu kumpulan benar. Gak iso ini Al-Quran sudah dipokok-pokok. Kalau kita mau di pasar itu melihat sing berambang ya berambang, sing sayur ya sayur. Itu sama itu. Besok diumumkan atau dikuah. Kita semua nanti alhamdulillah kumpul-kumpul sing soleh. Amin. Nah, amin ya rabbal alamin. Jadi wasiqal ladzina kafaru ada dialogis di dalam hal ini. Ini riwayat saya. Jadi ada dua yang di dalam riwayat ini, ayat ini turun yang saya baca ini pedoman. Salah satu saya sampaikan memberi contoh yaitu pedoman kehidupan kita. Yang satu itu kehidupan enak, senang itu di surga. Melihat orang-orang yang kafir itu sedih. Nah, terus saling berdialog. Sebelum surga ini tanya, "Loh kamu kok iso nak kene piye ceritane? Apa kamu tidak diberitahu informasi tentang akhirat itu?" Maka tadi ayatnya Rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Itu kan ayatnya. Apa kamu rasakan Dani? Nah besok itu ada kehidupan akhirat yang lebih abadi. Kok kamu bisa masuk nih ke hadza? Itu tadi ya, ayatnya. Iya saya juga tahu kok. Tapi ketika itu aku dagang. Jadi wong dagang itu apa ya? Wong dagang itu ya tuturannya angel lah. Nah di kandani malah balik kandani. Lho ki ku sapa to kok ngandani aku? Ya terus cara bahasa kene itu ya wong pokok itulah. Saya tahu
Dulu sama ya. Itu karena waktu sedulure gitu. Jadi itu dikelompokkan, itu dia bilang, iya betul, saya juga diinformasikan oleh Rasul. Apa kamu tidak diberi informasi Rasul? Tahu, tapi aku tidak tahu. Nah, Nabi sekadung pada suatu itu apa yang terjadi? Lah sing negeri surga kepenak, sing gone neraka tanya kepada yang di surga. Lu kamu kok iso enak itu dulu piye ceritanya? Saya tuh hanya dia itu pakai simbolisasi kalau di dunia tenang itu kan luar biasa itu. Esok pakai caping laken, nganggo kacamata hitam, sepeda kuno, tas apa? Tas itu tas kulit, ya tak? Terus kantongan cekak, kemudian simpang 5, terus duwe kandel, itu kan bagian potret wong sing bagian gitu kan. Juga kok iso enak ngene surga iki ya ceritamu. Ya aku hanya modalku hanya atiullah wa atiur rasul. Aku selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul kita. Itu modalnya. Maka Ramadan ini sebenarnya memperingati nuzulul Quran ini adalah untuk mengingatkan kita sedaya supaya kita itu jangan sampai nanti di akhirat itu kita akan keduduran. Ini akan lebih berbahaya kalau kita itu akan terjadi sebuah keduduran. Maka ada 4 yang dilalui episode kehidupan manusia teman-teman sekawan. Ini nyambung di dalam hal ini. Yang pertama, semua orang pasti menginginkan kehidupannya adalah bahagia, tentrem, damai, dan juga di akhirat juga ingin damai, bahagia, dan juga senang di akhirat. Itulah yang disebut sebagai kehidupan sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunianya dan juga bahagia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akhirat. Dan apa siapa itu? Yaitu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa orang-orang itu ingin menghidup di dunia ini menjadi baik, damai, tentram. Itu adalah atiullah wa atiur rasul. Ya. Ini adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti akan ada sebuah kesepakatan yang disepakati oleh manusia. Semua manusia itu pasti menginginkan, baik itu level yang tingkat tinggi maupun bawah, itu pasti menginginkan uripe itu adalah pengen bahagia di dunia dan akhir. Maka kita sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebenarnya itu yang diharapkan. Nah, nomor 2 adalah ada kehidupan di dunia orang itu orientasinya hanya dunia itu. Mereka juga termasuk wong sing diperintahkan poso, ya poso. Diperintahkan zakat, diperintahkan infak, diperintahkan haji. Tetapi dalam saat yang sama mereka silo tentang dunia, sehingga bisa mengorbankan akhirat. Contoh, dia sibuk urusan dunia, urusan duit, tapi saat yang sama waya sholat telat terus, bahkan isolasi. Inilah yang disebut sebagai sa'idun fid dunya wa sa'idun wa saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunianya karena mendapatkan sesuatu, tetapi dia akan lengah di akhirat karena dia termasuk orang-orang yang sangat merugi. Nah itu. Yang nomor 3 adalah yang tidak kalah penting. Dia ini adalah saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia kurang beruntung ning ngene dunia ini. Ya mungkin dari aspek ekonomi, dari aspek kehidupannya itu mungkin serba kekurangan. Omahe banjiran terus, kenorok terus, tapi dia selalu sa'idun fid dunya. Kenapa dia? Karena siapa dia? Dia ini adalah termasuk wong sing sabar.
Orang yang sabar itu bisa mengantarkan dunia menjadi sa'adah, kebahagiaan. Itu adalah kuncinya fungsi sabar. Sabar apanya itu? Ya sabar kalau wayai sholat ya kudu sabar sholatin. Wayai poso tetap sabar posone. Wayai zakat sabar zakate dan lain sebagainya. Jadi fungsi sabar itu akan bisa mengantarkan kedamaian, yaitu di akhirat. THR belum teko, ya tetap sabar. Kan gitu. Jadi ini penting. Jadi orang usah diributkan. Iya, Pak. Kudu sabar gitu. Itu caranya supaya apa? Bisa mengantarkan sa'adah atau kebahagiaan di akhirat. Itu butuh sabar. Kalau nggak sabar bubar ya, pasti bubar. Maka itulah yang disebut sebagai sabiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia serba kekurangan di dunia ini, tapi dia masih tetap punya modal, yaitu untuk takarrub kepada Allah, diperintahkan sholat, dan yang paling penting di sini dia masih tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan. Itu top itu. Orang sembarang pun itu. Apalagi di era sekarang ini mencari orang-orang seperti kan susah, serba kekurangan, ya, tetapi dia tetap kenceng ibadahnya, boleh angin. Apalagi kita ini kan kadangkala kita menyebut dan selalu memuja Allah itu ketika mendapatkan sebuah kemudahan kenikmatan. Ya kenikmatan itu macam-macam ya. Ya mungkin sing ditunggu-tunggu selalu hadir, itu juga kenikmatan. Yang ditunggu-tunggu pas kita butuh kenikmatan dan pas hadir itu selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu biasanya manusia atau tadi fa'amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau manusia itu mendapat sebuah kenikmatan sesuai dengan yang diinginkan, maka orang itu biasanya selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah, kita tak tunggu kok ya teko gitu kan. Wis tak arep-arep teko. Itu nikmat, tapi dia muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam saat yang sama, ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, wong disuda rezekine sithik, pasti orang itu selalu memaki-maki pangeran, maki-maki sama Allah. Ahanan itu maknanya nak karo artinya ahanan itu nak menurut wong Tranggil sini itu sontoloyo. Pernah dengar sontoloyo ya? Itu namanya ahanan. Orang asing toh sontoloyo. Ya dulu-dulu dan krungu sontoloyo itu ahanan. Jadi kalau manusia jadi sudah siti mohon yang telat gajian. Nah ini kan luar biasa ini. Kemarin itu sampai sibuk saya itu Pak. Ditakoi wong kuwiran bilang banyak sekali di Baitur Rahman. Ya kebetulan saya kan ya tak sana. Orang dulu ya. Orang iki sido sholat atau enggak? Terawih orang nunggu. Saya sama dia jalan nunggu sidang isbat. Ya alhamdulillah dengan izin Allah dilalah podo. Ya ini menarik. Kemarin itu saya sama Pak Izzuddin sebagai pakar tentang masalah ruqyah ya. Kita diajak bicara ya ada di YouTube banyak ini. Karena memang luar biasa ya. Jadi yang ditunggu-tunggu andai kata kita itu meninggal pas waktu kita baik, Masya Allah itu masuk surga Pak. Biar pas itu nunggu terawih terus mati surga. Karena itu adalah panggilan kebaikan yang luar biasa. Di Masjid Baitur Rahman kebak nunggu. Bagaimana Pak Mutazam jadi enggak? Sabar. Bulan atau sabar. Saya itu sampai memantau sidang isbat. Alhamdulillah Menteri Agama mengumumkan masalah Allah sampaikan. Alhamdulillah dengan izin Allah dengan siap terawih betul. Terawih mah ayo terawih. Ya.
kepenak itu kan, tapi berterawih 3 hari berikutnya wis sudo. Ini kan berat. Mati apal itu luar biasa, tapi ketika 3 hari saya ngimam di sana, itu kok sudah gitu nanti. Saya bingung Pak. Masya Allah. Nah itulah. Maka kalau manusia itu sudah sudah sedikit rezekinya, itu sering mengatakan, mudah-mudahan kita jangan, karena kita jangan sampai menyalahkan, apalagi maki-maki, apalagi menyampaikan sontoloyo tenan. Itu ojo sampai. Apalagi kaitan dengan rezeki kita ini. Jadi rezeki kita, Masya Allah, kita itu sudah dibagi. Ini juga aturan dalam Al-Quran. Rezeki kita itu sudah dibagi oleh Allah itu. Orang usah ngoyo. Ngoyo itu bahasanya ngomong terakhir. Oh, kayak ibu-ibu udah tahu deh. Orang usah, anak bapak urung gajian, mojo ribut. Kayak istri saya itu, ini istri saya aja Pak, perawat saja, supaya kerumu. Berat. Orang usah mereka. Ya, apalagi bufatur ya, orang usah mereka, sabar. Jadi rezeki itu sudah dibagi sesuai dengan turunan Al-Quran. Maka Al-Quran ini penting supaya orang itu memedomani. Yang pertama adalah ar-rizqu mutlaqan. Ini yang pertama. Allah itu sudah memberi rezeki pada makhluk secara mutlak, itu sudah. Contoh, cecak, ada tidak cecak? Sopo sing mengatakan. Itu namanya ar-rizqu mutlaqan. Ini diberikan kepada makhluk termasuk manusia. Tetapi ada kekhususan untuk manusia diberi rezeki itu adalah ar-rizqu mukhtar. Rezeki sing diikhtiarkan. Gitu saja ini rezeki yang diikhtiarkan itu ya ono sing tepat, ono sing ora tepat. Ya lah. Kula mawon ya pengen piye ya aku penelitian aman ketompo terus ini ya. Aku yo wis sabar Pak. Itu wis tak ikhtiarno satu contoh. Ya kula kudu sabar. Terus sampai kapanpun ya sabar. Itu namanya ar-rizqu mukhtar. Jadi sedaya ini adalah mencari rezeki yang diikhtiarkan. Kadang-kala sesuai dengan harapan, kadang-kala tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya apa? Yang ketemu di dalam Al-Quran, kita disuruh untuk bersabar. Yang nomor 3, ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak bisa disangka-sangka. Siapa dia? Yaitu atiqullah wa atiqur rasul. Nah, insya Allah kalau kita ini tidak selalu kita memohon kepada Allah dan taat apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran sebagai pedoman kita, itu selalu rezeki selalu hadir. Nah, ini kadang-kala salah tompo. Rezeki itu tidak hanya berbentuk secara materi. Imateri itu termasuk bagian rezeki. Dan rezeki kadang-kala yang kita minta atau panjangan minta itu janjinya harus dibagi, tapi dialamatkan yang paling dan sangat membutuhkan. Suatu saat orang tua kita sakit di rumah sakit. Dengan dukungan Allah, mungkin bapak kita itu kita mendapatkan kesembuhan panjang. Itu rezeki betul. Rezeki. Anak kita diselamatkan dari musibah. Rezeki nomor betul. Tapi ampun jangan sampai kita itu rezeki itu dipahami dari aspek materi saja. Nah, aspek materi saja orang menjadi mumet. Saya itu Pak. Mumet betul. Maka juga harus dipahami supaya ada manusia itu ada balance, ada keseimbangan di dalam kehidupan kita ini. Harus ada. Kita ini sudah apa? Al-Quran sudah berbicara macam-macam. Dalam konteks syukur maupun tadi sudah saya bacakan di dalam ayat sholat di dalam surat As-Sajdah itu. Ya. Summa sallallahu wa nafaqa fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yang hadir di sini ini adalah semua
berbentuk manusia. Sebagai wujud manusia, ini tuntunan Al-Quran. Maka kita pahami Al-Quran. Itu adalah wujud jasmani dan ada roh. Gitu kan? Jadi kan jadi di sini wujudnya jasmani tapi orang roh. Namanya apa? Namanya apa? Yang dikatakan manusia itu ada rohnya dan ada jasadnya. Tapi kalau di masjid di sini kok hadir hanya jasad orang roh, itu namanya apa? Mayit. Mayit itu maknanya apa, Pak? Apa, Pak? Mayit itu bahasa Arab itu batang, Pak. Batang. Tapi etika di dalam orang Timur untuk kita ya harus memahami kan. Jangan sampai misalnya tetangga kita di rumah sakit badan itu kok. Apa orang ini? Tapi secara bahasa benar itu, mayitun itu batang. Konotasinya mayit itu ya batang itu ya tikus gitu kan. Terus apa naik? Besok batang itu. Tapi arti mayit itu batang maksudnya. Ya sekarang harus dirubah ya, jenazahnya, ya kan? Jenazahnya, takziah. Takziah itu namanya kan menghibur bagi orang yang keseripaan, dihibur. Hiburnya itu bukan karena musik, tapi juga dengan bacaan-bacaan. Dihibur itu namanya dikuatkan, itu menghibur. Maka ada takziah. Jadi mayit itu adalah janjane maknanya adalah sama-sama batang. Ya, tapi yuk kita memiliki sopan santun. Wong Timur harus mengerti di dalam hal ini. Orang pantas nak tonggone terus jenengan ngomong batang di kubur nanti orang apa jadi orang itu gimana? Tapi mungkin di luar jangan sampai apa ya? Jangan sampai dikembangkan ini. Nanti kan ada orang yang meninggal ngomong batang berat. Saya ngomong sama Pak Mutazam dulu. Kok keliru ini? Padahal maknanya itu benar, gitu. Tapi sampai nanti dipercayakan bahwa mayit itu batang, ya ampun. Tetap kita harus litakzim, meskipun itu tidak ada ruhnya, tetapi kita tetap takzim, menghormati karena sesama manusia, sama-sama diciptakan oleh Allah dari dasar yang sama. Itu. Summa sallahu wa nafakha fihi birruh wa ja'ala lakumus sam'a. Allah ini juga tuntunan Al-Quran. Kalau memanfaatkan rasa syukur kita kepada Allah, itu adalah melalui telinga. Sama itu pendengaran. Betapa Pak di antara kita itu maaf. Insya Allah orang masih budek gitu. Betul nonton gitu. Betul nonton alhamdulillah. Andai kata orang sing budek itu bahaya wes. Regane maka berbicara antara A dan B itu sudah beda. Misalnya dengan di rumah sudah sahur, rokok itu belum kok loh, ini kan enggak. Jadi orang konek ini namanya, enggak ada sinyal, itu membutuh. Ya. Tapi alhamdulillah di sini insyaallah kita dungong mudah-mudahan telinga kita ini masih bisa dimanfaatkan. Itulah rasa syukur. Jadi syukur kita ini memanfaatkan panca indera kita sesuai dengan fungsinya, itu namanya syukur. Punya kuping dinggung rumoke sing ape-ape, ya kan? Punya lisan digunakan untuk yang baik, gue maca Quran. Ojo dikatami terus WA-ne tok kebak. Sekarang kan gitu Pak, Quran rong katam, tapi WA-ne katam, meskipun banyak itu WA, gitu. Kadang-kadang orang surat dibaca barang ini, ya dipilih gitu. Itu biasanya seperti itu, maka itulah telinga. Summa sallahu wa nafakha fihi birruhi wa ja'ala lakumus sama wal absar. Kita diberi penglihatan yang cocok, Pak. Kita bisa berhasil, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu berkat mata, Pak. Berkat mata, Pak. Maka ojo dienggo main-main, maka difungsikan kita bersyukur. Nah, syukur ini tuntunannya Al-Quran. Maka kita pahami, kita budayakan bersyukur sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Di ayat lain diterangkan alam naj'al lahu aynain wa lisanahu wa shafatain wa hadainahun najdain. Kita ini diberi
dua kelopak mata ini indah Pak, indah betul. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Diberi bibir dua niki Masya Allah. Maka ini tuntunan Al-Quran supaya kita untuk bersyukur. Kon moco, ya kan? Tadi berkat sukses karena mata bisa bekerja. Nopo mawon itu tuntunan Al-Quran disuruh untuk bersyukur. Diberi lesan yang indah. Alam naj'al lahu 'ainain, motos yang loro, mata dua ini luar biasa indahnya. Diberi bibir luar biasa indahnya. Iso ngrasake pedes, iso ngrasake asin, iso ngomel-ngomel, iso apa wae. Itu kan lesan. Ya coba nak lambene sing isor pukul, apa yang terjadi? Masya Allah. Maka ini tuntunan Al-Quran untuk orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walisanam wa syafatain fahdainahu najdain. Summa sallahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a, telinga, wal absar wal afidah. Yang terakhir, kita diberi hati. Afidah itu namanya hati. Hati itu adalah untuk mikir, untuk angen-angen. Di dalam posisi kita seperti apa, untuk angen-angen. Ini sangat penting. Nah, Al-Quran mengapa sih kok sampai ayat berikutnya ini qalilan ma tashkurun, sidik banget wong ijen ora gelem syukur karo aku to Allah. Maka kalau itu harus dijawab. Mboten mesti saya sudah banyak memberi kenikmatan dari panjenengan, lesan, hati, napa mawon kita tetap bersyukur. Tapi Al-Quran ini diteruskan qalilan ma tashkurun, sidik banget wong sing syukur karo aku. Maka harus dijawab mboten Gusti. Nah, insyaallah kalau itu terjadi, insyaallah kita itu akan menjadi jawaban dari hati kita, iman kita akan terjawab di dalam hati. Nah, inilah yang sangat penting, bahwa rezeki ini sudah dibagi yang sedemikian rupa. Maka tuntunan Al-Quran yang sudah kita pedomani di dalam hal ini, kita sucikan di dalam hal ini, mari kita bersama-sama tuntunan nopo mawon, informasi nopo mawon itu pun wonten di dalam Al-Quran. Cuma kita ini butuh untuk mendalami, butuh untuk membumikan Al-Quran melalui termasuk kajian-kajian, termasuk pada malam hari ini. Tadi sudah banyak bicara tentang kelompok manusia, tentang hati, tentang syukur pun kata sangat, ya, ini sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam hal ini. Terus yang terakhir yang tidak kalah penting karena nuzulul Quran ini terkait juga persoalan masalah malam-malam Lailatul Qadar. Tadi ayatnya kalau yang satu itu pakai unzila, kalau qadar itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzala. Ini adalah menunjukkan bahwa apa yang kita terima dari wahyu melalui Muhammad, melalui malaikat Jibril ini adalah secara berangsur-angsur, artinya adalah sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada waktu dulu. Tetapi kalau unzila ini adalah proses sebuah totalitas bahwa Al-Quran itu diturunkan. Nah, itu jadi prosesnya macam-macam. Kalau ini secara spesifik yaitu Lailatul Qadar. Menarik, inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ono sing takok ngeten. Pak Mutazam kemarin di mana ya? Di RRI atau di TV ya? Saya lupa. Di alat itu. Apakah malam Lailatul Qadar itu sekali pada Kanjeng Nabi tok apa setiap malam Ramadan? Saya jawab, kalau dengan teks redaksinya itu bunyinya kan tanazzal. Tanazzal itu kan fi'il mudhari', present constant yang selalu berlangsung. Ini kalau teks redaksi Al-Qur'an seperti ini. Artinya apa? Bahwa malam Lailatul Qadar itu diturunkan menurut teks redaksi Al-Quran itu adalah setiap malam Ramadan, terutama
kita ini adalah disuruh untuk menggapai malam-malam ganjil. Ini jumhur ulama ada hadisnya seperti ini ya. Cuman persoalannya begini, ketika malaikat ini menghampiri kepada kita, itu banyak wong sing ora siap. Itu pertanyaannya. Ketidaksiapan apa? Ketika malaikat turun menghampiri panjenengan, kamu apa yang kamu minta? Tapi kamu masih ngorok, ngasih tidur, terus kesel, orang iso tangi, padahal kita itu disuruh untuk sholat, untuk bermunajat, tapi kita sedang tidur. Apa terjadinya? Malaikat kembali. Sebagaimana pesawat, kalau menggunakan Ahmad Yani itu kebanjiran, tidak bisa landing. Dia akan sudah melihat, waduh, raiso ini bahaya ini. Malaikat juga sama akan melihat, ikinan tabai, kalau saya beri apa yang diminta bahaya, ngomongnya aja udah tunggu terus kok, kan repot. Nah, ibaratnya begitu. Jadi itulah malam-malam Lailatul Qadar. Apa cirinya malam Qadar itu? Tadi sudah menarik ayat ini. Khairun min alfi syahrin. Sapa sing umure 80. Itu pada dalam satu kalau kita mendapatkan itu nilai ibadahnya itu ada disamakan mau mendapat memiliki umur yang 82 atau 83, luar biasa di dalam ini. Dan cirinya mau gampang. Saya membaca di dalam sebuah kitab. Salah satu wong sing mendapatkan malam Lailatul Qadar waktu poso itu kan kita mendapatkan ngumpulke pahala kakak ya, pengen mengukur pahala terawih, pahala sholat, pahala macam-macam, sedekah, infak. Tapi saat yang sama pasca Ramadan kita adalah masih tetap malah bisa meningkat. Itu salah satu ciri wong sing mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi memang ini adalah termasuk malam Qadar itu spiritual yang sangat tinggi, bahwa kita lebih bagus, amalnya bagus, ibadahnya bagus, makin bagus. Itu salah satu bukti mereka mendapat Lailatul Qadar. Ya pada kaji itulah, haji mabrur itu kan jenengan sudah tidak haji semua. Maka itu harus dijaga, kemakburan haji dijaga, kemakburan puasa juga harus dijaga, yaitu pasca Ramadan. Pasca Ramadan itu, masya Allah, ya, godaannya makin kencang juga. Kalau kita tidak hati-hati, ya kembali asal. Nah, inilah maka Ramadan itu sebagai bulan edukasi yang harus kita terapkan. Kita sudah mengumpulkan saving banyak, yaitu pahala, maka harus dijaga pasca Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita bersama-sama, mumpung kita itu masih diberi kenikmatan oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk membangun bahwa nuzul Quran ini diturunkan ini adalah sebagai pedoman untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Era sekarang ini itu susah Pak. Sing halal digawe remeng-remeng atau diupayakan menjadi tidak halal, sing halal diupayakan juga sama dibalik supaya menjadi haram. Sekarang susah kita melihat di dalam fenomena akhir-akhir ini. Maka mari kita bersama-sama. Al-Quran memberi informasi yang luar biasa seperti ini di dalam konteks apa saja, negara, rumah tangga, kerja, nopo-nopo. Tadi sudah banyak kita uraikan, itu adalah kata-kata unzila, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini adalah harus kita pahami dengan baik. Kata kuncinya adalah untuk kita membumikan Al-Quran supaya kita bisa diserap, bisa dipahami, sehingga orang itu memiliki pedoman di dalam kehidupannya. Sehingga insya Allah itulah endingnya kalau kita berpuasa menjadi orang yang muttaqin, orang yang suci, orang yang fitri, yaitu suci apanya? Tindakannya suci, ucapannya suci. Itulah orang yang mendapat predikat yang pantas menjadi orang yang muttaqin. Saya pikir nanti kayaknya sudah ada tanda-tanda di komando kebanyakan pulang pun tahu karena besok sama-sama kerja. Tapi intinya di pulau jelas insya Allah kita jelaskan pulau
runutkan supaya itulah orientasi Al-Quran di Kulau yang supaya kita ini bisa memahami dengan baik. Kita doakan panjenengan semuanya sebagaimana doakan Nabi, mudah-mudahan panjenengan uripe barokah. Allahumma barik lana fi hayatina, ya Allah, berikanlah keberkahan di dalam kehidupan kami, ya Allah. Wa barik lana fi dzurriyyatina, ya Allah, berikanlah keberkahan seluruh keluarga kami, ya Allah, suami, istri kami dan anak-anak kami, ya Allah. Wa barik lana fi arzaqina, ya Allah, berikanlah keberkahan rezeki yang diberikan pada kami, ya Allah. Wa barik lana fi amalina, ya Allah, berikanlah seluruh amal yang kami termasuk pada bulan Ramadan dan pada malam hari ini, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun menawi wonten ketetapan ingkang selesai, mohon ngapunten ingkang kathah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten adicara nglukuraken sampun puno sugeng ngaturaken kontrol wonten dalemipun piyambak-piyambak. Sumangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dana fakultas kan ada. Rezeki rezeki tapi